buat kita semuanya. Kalau anak-anak sekolah minggu mau bepergian keluar rumah, tetap pakai masker, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan. Nah, kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita bernyanyi. Ambil sikap yang manis, duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, kami di sini Tuhan bersujud kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, mau bersekutu denganmu Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir Tuhan dalam hati dan pikiran kami Tuhan, memberikan kami hikmat agar kami senantiasa Tuhan dalam sukacita dan penuh hikmat dalam ibadah kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, katanya, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Jawab Yesus kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Waduh, bagaimana ini? Daganganku tidak laku-laku. Sementara raja sudah menyuruh aku membayar hutangku padanya. Pakai apa mau dibayar? Sedangkan uang sudah tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Pusing kepalaku. Hei, bayar hutang-hutangmu. Bukankah kau sudah berjanji melunasinya? Lihat, kamu mengulur-ulur waktu denganku. Maksudmu apa? Maafkan aku, Raja. Aduh, aku akan melunasinya. Sabarlah, Raja. Aku akan melunasinya. Maafkan aku. Pengawal, kemari. Tangkap orang ini beserta anak dan istrinya untuk melunasi hutang-hutangnya. Oh iya, apapun yang ada di rumahnya, angkat semuanya. Apapun yang menjadi miliknya akan menjadi milik saya sebagai pembayaran atas hutang-hutangnya.
karena dia sudah tidak sanggup lagi melunasi hutangnya. Baik, tuanku. Hei, ayo, segera jalan. Serahkan semua anak dan istrimu dan semua yang kau miliki untuk melunasi hutangmu. Ayo, jalan. Sabarlah tuanku, ampunilah aku. Jangan ambil anak istriku. Jangan tuanku, berikan aku waktu. Aku sungguh tidak akan lari dari hutang-hutang ini. Aku sudah berusaha keras, hanya aku belum beruntung. Rajaku, ampuni aku. Aku mohon belas kasihanmu, ampuni aku. Tolonglah aku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Ku berbuah, 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 berbuah. Ampuni aku, tolonglah aku. Baiklah, kalau begitu, aku akan membebaskan semua hutangmu. Kau tidak usah membayarnya. Aku menaruh belas kasihan terhadapmu. Berusahalah lebih keras lagi. Semoga di kemudian hari, apa yang kau kerjakan boleh menghasilkan sesuatu. Baiklah, silakan pergi. Dan aku sudah menghapus hutang-hutangmu. Apa? Oh, rajaku, terima kasih. Kau sudah menghapus hutang-hutangku. Oh, rajaku, terima kasih. Terima kasih kepadamu. Terima kasih atas belas kasihanmu, rajaku. Terima kasih. Aduh, senangnya hatiku. Bayangkan, raja sudah menghapus hutang-hutangku sebanyak 10.000 talenta. Aduh, aku pikir juga aku bagaimana membayarnya ya. Tapi ini raja malah menghapus hutangku. Tadi aku malah berharap raja memberikan keringanan untuk membayarnya aja. Memberikan aku waktu, itu sudah syukur. Ini rajanya malah menghapus hutang-hutangku. Bahagia sekali hatiku. Loh, itu kan temanku. Lah, dia ini kan berhutang padaku 100 dinar. Apa dia lupa hutangnya? Wah, ini gak bisa nih. Hei, sini kamu. Kamu punya hutang sama saya 100 dinar. Lupa ya? Atau kamu pura-pura lupa? Oh, maafkan aku sobatku. Aku sama sekali tidak lupa. Sungguh. Tapi aku mohon kau berikan aku waktu untuk membayarnya. Karena sekarang aku sama sekali tidak punya apa-apa. Sungguh, jangankan untuk membayar hutangmu. Untuk makan saja aku tidak punya uang. Mohon bersabarlah. Aku pasti membayar hutangku. Hei, kamu jangan coba-coba lari dari hutangmu ya. Sini kamu. Kamu main-main dengan saya, ha? Sini. Aduh, sabar. Aku akan membayar hutangmu. Tidak. Kau akan melunasinya sekarang. Tapi aku tidak punya uang. Sabarlah. Maafkan aku. Aku waktu. Tidak. Waktumu sudah habis. Aku akan menyerahkan kamu ke pengadilan. Biar kau melunasi hutang-hutangmu. Kau akan kubawa ke pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan apakah kau akan dipenjara atau tidak. Kau sampai melunasi hutang-hutangmu. Ampuni aku. Tolonglah. Kasihani aku. Aku tidak punya uang. Kasihani aku. Berikan aku waktu. Tolong. Tidak. Waktumu sudah habis. Sobatku, bagaimana mungkin kamu ada di dalam penjara ini?
Entahlah. Lihatlah, aku berhutang dan aku tidak sanggup membayarnya. Lalu temanku itu menyerahkan aku ke sini. Oh, hutangmu berapa, sobat? 100 dinar. Tapi aku tidak punya uang. Untuk makan saja susah. Dia marah-marah padaku. Lalu dia membawa aku ke pengadilan dan pengadilan memutuskan bahwa aku harus dipenjara sampai aku melunasi hutang-hutangku. Sobat, tolonglah aku. Keterlaluan. Sungguh keterlaluan temanmu itu. Aku tahu dia berhutang pada raja dan raja mengampuni hutang-hutangnya. Padahal hutangnya 10.000 talenta. Ya ampun. Ini kamu hanya berhutang 100 dinar dia sudah marah-marah. Malah masukkan kamu ke penjara. Tunggu ya. Aku akan lapor kepada raja biar dia tahu rasa. Lihat. Ya rajaku, ada apa engkau memanggil aku kembali, rajaku? Ada apa katamu? Hei, kamu ini ngerti nggak kamu dipanggil ini kenapa? Aku sudah mengampuni hutangmu yang sebanyak 10.000 talenta itu. Ini kamu teman kamu berhutang pada kamu 100 dinar, kamu malah mengirimkannya ke dalam penjara. Kamu sungguh orang yang tidak berguna. Kamu tidak punya belas kasihan. Sebagaimana aku sudah mengampuni kamu dengan hutangmu yang banyak itu. Harusnya kamu mengampuni saudara kamu itu, sahabat kamu itu. Kamu benar-benar hamba yang jahat. Kamu tidak punya hati terhadap sesamamu. Sekarang, pengawal, serahkan orang ini kepada Algojo sampai dia melunasi hutang-hutangnya kembali. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tolong. Tidak. Pengawal, bawa dia. Oh, lihatlah hidupku sekarang. Malah aku yang dipenjara. Aduh. Coba kalau aku tidak serakah, lalu aku mengampuni temanku itu, pasti aku sudah bahagia sekarang. Ini malah aku terkurung dalam penjara ini. Aduh, siapalah yang bisa membebaskan aku, orang yang jahat ini? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Majulah sekarang Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah sekal Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Oke, terlebih dahulu siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya supaya kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, dilipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar firman-Mu ini mampu kami laksanakan di dalam hidup kami masing-masing. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Ibu akan berbicara tentang buah-buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita membacanya bersama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Oke, kita mulai dari yang pertama. Tadi ada namanya tentang kasih. Apa sih itu kasih? Kasih ialah cinta. Cinta kepada orang tua, kepada saudara, teman, atau siapapun itu. Terlebih kepada Yesus. Yang kedua ada namanya sukacita. Sukacita artinya rasa syukur kita yang kita berikan kepada Tuhan karena telah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Yang ketiga ada namanya damai sejahtera. Jika kita sudah mau membangun Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita sehari-hari, akan selalu mendapatkan damai sejahtera. Yang keempat ada namanya kesabaran, yaitu sikap yang mau menahan ego dari hal apapun itu supaya kita mampu menjadi anak-anak Tuhan. Yang kelima ada namanya kemurahan, artinya sikap yang mau memberi kepada setiap orang saat mereka membutuhkan kita tanpa memilih siapa mereka. Yang keenam ada namanya kebaikan, artinya selalu melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketujuh ada namanya kesetiaan. Seperti Yesus yang setia kepada umatnya, dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Begitu juga kita, kamu sebagai anak sekolah minggu juga, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Harus tetap setia. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Di sini bukan berarti tubuh kita lemah atau badan kita lemah. Tidak, tapi artinya kita mempunyai hati yang mau dibentuk, yang mau diproses untuk selalu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang kesembilan ada namanya penguasaan diri. Di sini Ibu lebih menekankan tentang penguasaan diri. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini di mana virus COVID-19 ini yang semakin menyebar ke semua manusia, kita harus mampu menguasai diri kita. Karena apa? Jika kita tidak menguasai diri kita dari hal-hal yang berkerumun, yang pergi ke tempat wisata yang ramai, pergi ke mall. Kalau kita tidak bisa menguasai ini, karena kita merasa bosan di rumah terus, tidak ada sekolah ataupun bergereja bersama, jadi kita merasa bosan, kita melanggar semua itu, tidak menahan diri kita, tidak menguasai diri kita. Apa yang terjadi? Semakin banyaknya orang yang terjangkit virus. Jadi kuasai diri kita agar kita tetap sehat, supaya bisa melindungi dirimu, melindungi diri kita semua, dan kita pun semakin cepat bisa berkumpul bersama-sama di rumahnya Tuhan. Nah, inilah dia adik-adik sekolah minggu, ada 9 buah roh yang harus kita jalankan. Supaya apa? Supaya kita semakin mampu meningkatkan iman kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan, supaya kita semakin dekat kepadanya. Tadi ada berapa? Buah-buah roh ada 9. Yaitu yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, ada 9 buah roh. Jadi tetap jaga dirimu agar kamu semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Tanpa
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.